Kunci mengatasi krisis iman. Kita semua, Anda dan saya, kadang-kadang mengalami krisis iman. Dalam situasi hidup tertentu, kita meragukan Kristus. Ada dari antara sama saudara kita yang mungkin sampai nekat meninggalkan Yesus. Di saat-saat seperti itu, kita merasa putus asa. Kita merasa seakan-akan menjadi pengikut Kristus itu bukan jaminan untuk mencapai kebahagiaan. Jika Anda dan saya berada dalam situasi krisis seperti itu, baik kalau kita simak ayat-ayat berikut. Ketiga ayat berikut adalah kunci mengatasi krisis iman. Kunci pertama, aku anak Allah, ahli warisnya. Martabat orang Kristen adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, kita bukan hamba. Kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Seorang anak adalah ahli waris. Karena itu dia berhak menerima janji Allah. Dan janji Allah itu adalah dimuliakan bersama Kristus. Seorang anak Allah tidak takut menderita bersama Kristus, sebab dia tahu bahwa sukacita yang dia peroleh jauh lebih mulia dibandingkan dengan penderitaan. Kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 17-18. Demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kunci kedua, aku dipilihnya sejak semula. Mengimani Kristus itu sebuah anugerah yang besar, malahan hadiah yang sejak semula telah disediakan Allah bagi kita. Oleh rahmat Allah, orang yang beriman akan Kristus Yesus dibenarkan. Artinya, dia dijadikan layak oleh Allah, bahkan dimuliakan oleh Allah sendiri. Kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kunci ketiga, bahagiaku kekal. Warisan kebahagiaan yang disediakan Allah bagi anak-anaknya bukanlah sebuah warisan yang fana. Warisan itu merupakan jaminan yang terpelihara sampai pada kehidupan kekal. Seorang anak Allah hidup dalam pengharapan yang tak binasa. Baginya, sukacita abadi telah tersedia. Sungguh sebuah sukacita. Kita baca dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Baik rekan-rekan terkasih dalam Kristus, semoga dengan begitu iman kita semakin diteguhkan. Mari kita terus bersukacita dalam Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.